Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast kita kali ini. Saya Aska. Kali ini kita bakal bahas topik yang penting banget buat kesehatan, terutama buat anak-anak dan remaja, yaitu tentang gizi seimbang. Banyak orang yang masih mengira gizi itu cuma soal makan banyak biar kenyang, padahal gizi itu soal keseimbangan antara karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Nah, kalau gizi nggak seimbang bisa berpengaruh ke pertumbuhan, daya tahan tubuh, bahkan ke konsentrasi belajar juga loh. Makanya di episode kali ini kita bakal ngobrol langsung dengan seorang ahli gizi biar kita semua lebih paham gimana caranya memenuhi kebutuhan gizi yang tepat setiap hari. So, simak sampai selesai ya biar kamu bisa dapat ilmu yang bermanfaat buat tubuh dan otak. Sebelum kita mulai, mari kita sambut narasumber kita hari ini, yaitu Pak Kamal dari Puskesmas ada. yang akan menjelaskan lebih dalam tentang pentingnya gizi seimbang. Ya, sebelumnya selamat datang buat teman-teman semua. Di sini mungkin saya nanti akan ngobrol juga ya sama Askalia ya, sama Aska. Jadi sebelumnya terkait gizi seimbang, ini juga sudah disinggung sama Aska. Jadi benar itu nggak hanya kenyang, tapi memang gizi seimbang itu adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi yang berfungsi untuk kepentingan dan kebutuhan tubuh gitu. Dengan memperhatikan beberapa prinsip. Yang pertama terkait harus mengonsumsi beraneka ragam, nggak hanya protein doang atau karbohidrat doang. Jadi harus ada proteinnya, karbohidratnya, sayur mayur, sumber vitamin kayak gitu. Itu juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dan harus melakukan pola hidup sehat juga. Ada juga aktivitas fisiknya seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak Kamal sudah berkenan hadir di podcast kita kali ini. Nah, untuk membuka pembahasan mungkin bisa dijelaskan dulu Pak, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan gizi seimbang itu? Oke. Jadi ya gizi seimbang itu merupakan prinsip-prinsip yang mengandung atau bahan-bahan yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu. Itu baik dari anak usia sekolah, ibu hamil, remaja, dan lain-lainnya. Selain itu juga dalam gizi seimbang ini harus dilihat juga baik itu konsumsi seperti apa, terus cara lain dari makanannya juga harus memperlihatkan itu kebersihannya kayak gitu, dan ada juga nanti aktivitas fisiknya seperti itu. Baik teman-teman, kita sudah dengar penjelasan menarik dari Pak Kamal. Sekarang kita masuk ke beberapa pertanyaan seputar gizi ya. Pertanyaan pertama, Pak, apa sih perbedaan antara gizi cukup dan gizi seimbang? Baik, pertanyaan cukup menarik. Jadi untuk gizi cukup itu hanya kebutuhan gizi seorang yang terpenuhi, misalkan cukup energi, cukup karbohidrat, cukup vitamin. Sedangkan kalau untuk gizi seimbang itu lebih luas cakupannya, nggak hanya melihat dari kandungannya aja, tapi dari juga keseimbangan antara jenis makanan dan aktivitas tubuh bagi seseorang seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, kenapa anak-anak dan remaja perlu asupan gizi yang berbeda dari orang dewasa? Karena kalau untuk remaja itu atau anak-anak itu karena dia masih dalam masa pertumbuhan, sehingga asupannya itu pasti berbeda dengan orang dewasa ataupun dengan yang usia di atasnya. Sehingga karena pada saat itu masih masa pertumbuhan, baik itu pertumbuhan otot, pertumbuhan otak, pertumbuhan tulang, sehingga perlu asupan yang berbeda juga. Oke. Seberapa besar pengaruh sarapan terhadap konsentrasi belajar di sekolah? Oke, baik. Mungkin kalau terkait sarapan ini ya banyak, mungkin untuk teman-teman khususnya yang sekolah itu banyak yang skip atau yang menunda sarapan, padahal sarapan itu cukup penting karena di dalam sarapan ini ada sumber energi yang bisa membantu untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Oke. Selanjutnya, apa dampak kalau anak sering melewatkan waktu makan atau terlalu sering jajan makanan cepat saja? Oke. Kalau misalnya skip makan gitu, jadi tubuh nanti akan kekurangan energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Terus kalau jika anak itu lebih sering cepat saji ya tadi ya, mengonsumsi makan cepat saji, akibatnya bisa muncul resiko kayak obesitas, terus nanti juga ada hipertensi, terus bahkan daya tahan tubuh juga menurun seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Banyak yang bilang makan sayur dan buah itu penting, tapi sebenarnya seberapa penting sih Pak? Oke.
buah dan sayur itu sebenarnya untuk melengkapi porsi makan gitu. Jadi sehingga sangat penting karena buah dan sayur itu mengandung vitamin dan serat. Jadi untuk memperlancar pencernaan juga gitu, nggak hanya untuk cuma kenyang doang, tapi akan membantu pencernaan juga seperti itu. Selanjutnya, bagaimana cara orang tua mengatur menu makanan agar anak biar tetap bergizi tapi nggak membosankan? Jadi kalau untuk mengatur menu makanan itu yang pastinya harus variasi dan kreatifnya, karena kalau untuk anak-anak itu cepat bosan, sehingga perlu bagi ibu atau pengasuh untuk memvariasikan atau mengkreatifkan menu-menu yang ada di piring tersebut. Kalau anak susah makan, apakah boleh diganti dengan sesuatu vitamin lainnya? Oke, sebenarnya kalau untuk mengganti itu tidak, tapi kalau untuk melengkapi mesti bisa, karena untuk susu itu lebih penting itu adalah menambah proteinnya dibandingkan nanti mengganti dari susu itu sendiri kayak gitu. Selanjutnya, apakah kebutuhan gizi anak laki-laki dan perempuan itu berbeda? Oke, secara umum ya, cuma ada perbedaan karena laki-laki itu lebih cenderung membutuhkan energi dan protein yang lebih tinggi dibandingkan yang perempuan. Sedangkan kalau untuk perempuan itu juga ada perbedaannya. Kalau untuk perempuan itu akan lebih membutuhkan zat besi, karena pada perempuan khususnya remaja akan mulai mengalami hal menstruasi seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, sekarang banyak remaja yang diet ekstrim biar kurus, itu bahaya gak sih Pak? Itu bahaya sekali. Jadi untuk teman-teman khususnya yang remaja putri ya, untuk melakukan diet ekstrim itu sangat tidak dianjurkan. Jadi harapannya untuk lebih mengontrol pola makannya seperti itu, karena ketika melakukan diet ekstrim banyak kebutuhan tubuh, contohnya proteinnya berkurang, energinya berkurang, vitaminnya berkurang, jadi akan mengganggu keseimbangan dalam tubuhnya sendiri. Selanjutnya, gimana sih cara diet sehat yang tetap memenuhi kebutuhan gizi? Pastinya untuk diet sehat itu pastinya makan yang beragam, terus berbanyak sayur buah, batasi gula dan gorengan, serta tetap makan 3 kali dalam porsi sesuai dengan kebutuhan. Jadi dan pastikan juga istirahat cukup. Selanjutnya, apa tanda-tanda kalau seorang kekurangan gizi, terutama pada anak atau remaja? Oke, yang paling terlihat kalau kekurangan gizi itu biasanya berat badannya stuck atau malah menurun, terus kulitnya juga pucat, terus rambutnya mulai merontok. Itu salah satu tanda-tanda yang sering muncul pada anak atau remaja yang mengalami kekurangan gizi. Selanjutnya, apa makanan yang bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh secara alami? Oke, jadi untuk makanan-makanan yang dapat meningkatkan daya tubuh pastinya itu adalah mengkonsumsi makanan yang kaya akan vitamin C, misalkan jeruk, jambu, paprika. Terus ada juga mungkin makanan mengandung vitamin A, zat besi. Terus ada juga seperti makan mengandung protein hewani. Selanjutnya, bagaimana cara mengajarkan anak untuk makan sehat sejak dini? Itu untuk mengajarkan anak untuk mulai makan sehat ini itu adalah kita memberikan contoh itu dari orang tuanya atau lingkungan sekitar, sehingga anak-anak itu akan mencontoh bagaimana orang tuanya mulai makan yang baik, lingkungan pun mulai dengan makan yang baik. Dan pertanyaan terakhir, apa pesan singkat dari Bapak untuk semua pendengar agar lebih peduli dengan gizi seimbang setiap hari? Pesannya adalah mulai dari hal yang kecil, makan beragam, aktif bergerak, dan cukup minum air sehingga kebutuhan akan tetap terpenuhi. Nah, itu tadi obrolan seru kita tentang pentingnya gizi seimbang. Banyak banget loh informasi berharga yang bisa kita ambil. Intinya, makan itu bukan cuma soal kenyang, tapi soal menjaga keseimbangan antara zat gizi supaya tubuh tetap sehat dan aktif. Betul, dengan gizi seimbang kita bisa tumbuh optimal, belajar lebih fokus, dan terhindar dari berbagai penyakit. Terima kasih buat Bapak Kamal yang sudah berbagi ilmu di podcast kita hari ini. Dan terima kasih juga buat semua pendengar yang sudah stay sampai akhir. Jangan lupa share episode ini ke teman atau keluarga ya, biar makin banyak yang sadar pentingnya gizi seimbang. Saya Aska, pamit undur diri, jaga kesehatan, makan bergizi seimbang, dan sampai jumpa di episode berikutnya.